Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semua, perkenalkan nama saya Siti Ledina Pisa, mahasiswi Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang seringkali dihindari nih oleh teman-teman semua. Kira-kira materi apa ya? Daripada penasaran, kita langsung saja yuk ke pembahasan materi. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jeng jeng jeng. Hayo, siapa yang masih ingat dengan materi trigonometri? Nah, kalau masih ingat, apa itu trigonometri? Teman-teman, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri ini merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur 3 buah sudut pada segitiga. Lalu, apa saja sih yang dipelajari dalam trigonometri? Nah, di trigonometri kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri, kesamaan sudut berelasi, aturan segitiga, persamaan trigonometri, pertidaksamaan trigonometri, identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, dan juga koordinat polar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Pertama, kita perhatikan segitiga siku-siku yang memiliki sudut alfa. Nah, tepat di depan sudut alfa tersebut, kita sebut sebagai sisi depan. Kemudian, untuk sisi yang miring, kita tulis sisi miring. Selanjutnya, sisi yang di samping kita tulis sisi samping. Masih ingatkah dengan sinus, kosinus, dan tangen? Sin alfa sama dengan panjang sisi depan per sisi miring atau biasa disebut sin demir. Sedangkan cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring atau kosamir. Untuk tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping atau tandesa. Jadi ingat sin demir, kosamir, dan tandesa. Sedangkan untuk sekan, kosekan, dan kotangen berlaku kebalikannya ya. Jadi, untuk sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping, kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan, dan kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan. Nah, untuk menentukan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai trigonometri sudut istimewa. Hayo, siapa yang masih ingat? Untuk menentukan nilainya, kita bisa melihat pada tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, untuk sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat termasuk ke dalam kuadran 1 dan semua nilai sudutnya bernilai positif. Nah, kemudian di kuadran 2 sudutnya bernilai antara 90 sampai 180 derajat dan yang bernilai positif hanya sin dan juga kosekan. Sedangkan di kuadran 3 sudutnya bernilai antara 180 derajat sampai 270 derajat dan yang bernilai positif hanya tangen dan juga kotangen. Sedangkan di kuadran 4 sudutnya antara 270 sampai 360 derajat, yang positif hanya kosekan dan sekan. Setelah mempelajari perbandingan trigonometri, sekarang kita akan belajar mengenai kesamaan sudut berelasi. Nah, apabila teman-teman menemukan sebuah soal untuk mencari nilai sudut, akan tetapi sudut tersebut bukan merupakan sudut istimewa, maka teman-teman bisa menggunakan ketentuan-ketentuan berikut ini
untuk mencari nilai sudut tersebut. Jangan lupa ya, sudut di kuadran 1 antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut di kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut di kuadran 3 yaitu 180 sampai 270, dan di kuadran 4 sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan dalam sebuah segitiga. Nah, aturan yang pertama adalah aturan sinus, yaitu ada dua pasangan sudut atau sisi yang berhadapan. Yang pertama, sisi sudut-sudut, atau yang kedua, sisi-sisi sudut. Coba teman-teman perhatikan pada gambar ya. Jadinya aturan sinus berupa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin theta. Sedangkan aturan kosinus diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut, yaitu sisi sudut sisi dan sisi sisi sisi. Nah, dari aturan-aturan tersebut ternyata kita bisa menentukan luas dari sebuah segitiga. Selain menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, ternyata ada cara lain loh untuk menentukan luas segitiga. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Di sini sudah ada rumus dari persamaan trigonometri, bahwasannya ketika sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfa di sini merupakan phi, yaitu 180 derajat dikurangi alfa. Nah, dan K merupakan bilangan bulat sembarang. Sedangkan untuk cos X sama dengan cos alfa itu berbeda pada alfanya, yaitu dengan catatan alfanya bernilai negatif. Sedangkan tan X sama dengan tan alfa itu sama dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Setelah membahas persamaan trigonometri, sekarang kita akan membahas mengenai pertidaksamaan trigonometri. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan trigonometri adalah: yang pertama, tentukan pembuat nol fungsi, yaitu dengan merubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian, yaitu dengan membuat garis bilangan dan menguji titiknya, atau kita juga bisa menggunakan bantuan dari grafik sebuah trigonometri. Nah, dari langkah-langkah tersebut, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Sekarang kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Nah, adapun identitas dasar dari sebuah trigonometri yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, sehingga tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan 1 ditambah kotangan kuadrat alfa akan sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Ketika ada soal berupa sin alfa dijumlah ataupun dikurangi beta akan sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi ataupun ditambah cos alfa dikali sin beta. Sedangkan cos alfa ditambah ataupun dikurangi dengan cos beta akan sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi ataupun ditambah
dengan sin alfa dikali sin beta. Sedangkan tan alfa dijumlah ataupun dikurangi dengan beta akan sama dengan tan alfa ditambah ataupun dikurangi tan beta per 1 ditambah ataupun dikurangi tan alfa dikali tan beta. Selain tadi, berikut adalah penjumlahan serta pengurangan dari trigonometri. Silahkan dipahami. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar mengenai penjumlahan dan juga pengurangan dari trigonometri, berikut ini merupakan perkalian dari trigonometri. Nah, yang ini dinamakan sudut rangkap ya, teman-teman. Untuk membuktikan bahwasannya sudut rangkap ini benar, kita akan membuktikan yang sin 2A. Oke, kita akan membuktikan bahwa jika sin 2 alfa akan sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Dan inilah buktinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, teman-teman sudah tahu belum bahwasannya dalam grafik fungsi trigonometri ini kita perhatikan pada gambar grafiknya. Yang pertama yaitu grafik Y sama dengan sin X. Dan untuk gambar yang kedua yaitu grafik Y sama dengan cos X. Sedangkan untuk gambar yang ketiga yaitu grafik Y sama dengan tan X. Tentu saja setiap grafik memiliki perbedaan masing-masing. Coba kita perhatikan secara seksama. Yang terakhir kita akan membahas mengenai koordinat polar, yaitu koordinat suatu titik dapat dinyatakan sebagai koordinat kartesius ataupun koordinat polar. Nah, jika kartesius menghasilkan bentuk segi tempat, polar dapat dicari dengan membuat garis dari pusat ke titik koordinat kartesius tersebut. Sebagai contohnya yaitu seperti pada gambar berikut ini. Oke, bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, trigonometri ini bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, trigonometri dapat digunakan untuk mengukur luas dan keliling tanah. Yang kedua, dapat menghitung ketinggian dari suatu objek seperti dari gunung, pohon, tiang bendera, menara, dan sebagainya. Kemudian, dengan trigonometri kita dapat mengukur kemiringan suatu jalan. Dan yang keempat, kita dapat menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang kelima, kita dapat menghitung jarak antara benda-benda di ruang angkasa loh. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengukur tegangan tali yang akan digunakan untuk menahan suatu beban. Jadi, sudah terbukti bahwasannya trigonometri sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. So, buat kalian yang masih merasa ragu untuk belajar trigonometri, jangan lupa untuk terus berlatih agar kita bisa memahami materi yang ada di trigonometri. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus berlatih hingga terlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.